Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mu'min wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada junjungan baginda kita Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, termasuk kita hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah, pada hari ini kita telah melewati daripada bulan yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melewati bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh hidayah dan rahmatan lil alamin. Kita telah melewati bulan Ramadan dan sekarang kita sampai kepada bulan Syawal, yang dimana di bulan Syawal ini kita diharapkan mampu meningkatkan daripada iman takwa yang sebulan penuh kemarin kita latih, yang sebulan di Ramadan kita istiqomahkan, yang di bulan Ramadan kita perbanyak amal ibadah kita. Jadi ketika kita sampai di bulan Syawal, jangan sampai kita tertinggal di dalam iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang dimana menapaki bulan Syawal kita mampu kembali kepada fitrah kita, menuju kepada kesucian, yang tadinya maksiat menjadi taubat, yang tadinya di dalam kegelapan kolbu, kegelapan hati pikiran, sekarang hijrah kepada Tuhan, hijrah kepada cahaya penerangan ilahi, yang tadinya akhlaknya masih dikuasai oleh hawa nafsunya, dengan harapan setelah keluar dari bulan Ramadan kita mampu menguasai nafsu kita itu sendiri. Karena manusia ini tanpa diberikan bulan yang suci di antara 11 bulan, maka tidak ada tempat untuk melatih diri. Bahwa kita ketahui bersama, manusia ini ketika terkungkung, tertawan oleh hawa nafsunya, maka derajat makomnya bisa jatuh di bawah derajat makom hewan itu sendiri, Bapak Ibu. Kalau hewan kita sudah tahu, contohnya sapi, ya. Selapar-laparnya sapi,
serakus-rakusnya rapi, sapi, mohon maaf, makanannya masih rumput. Serakus-rakusnya sapi masih rumput, Bapak Ibu. Saya belum pernah melihat sapi rakus makannya roti. Tapi beda dengan manusia. Manusia ketika dikuasai aluwamahnya, menguasai perut dan syahwatnya, segala hal akan dihalalkan. Minumnya bisa solar, harusnya air putih cukup. Makanannya bisa aspal. Ramadan sudah kita lalui, kita menapaki bulan yang diharapkan Allah kita meningkatkan iman takwa, meningkatkan yang namanya ibadah, meningkatkan yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Dikatakan merugi ialah tidak ada perubahan di dalam diri kita, ibadah kita, akhlak, budi pekerti kita, keimanan kita, kolbu masih cenderung gelap atau kotor, apalagi akhlak perbuatan kita sehari-hari. Ini harus kita tafakuri, karena salah satu ciri diterimanya puasa kita di bulan Ramadan, mereka yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Barang siapa di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka tidak ada kebaikan untuk mereka. Kemarin sudah kita bahas hakikat Lailatul Qadar dan turunnya Al-Quran. Nah, bahwa Rasulullah di bulan suci Ramadan mendapatkan yang namanya hidayah, petunjuk yang dikatakan Lailatul Qadar berupa bentuk kitab suci dari Tuhan yang dikatakan Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup keselamatan dunia wal akhirat. Lalu diturunkan, diteruskan, diwariskan kepada kita umat daripada junjungan Nabi yang mulia, yang kita cintai, untuk terus kita istiqomahkan di atas jalan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, di sini kita mampu tafakur, Bapak Ibu. Kita rasakan setelah keluar dari Ramadan, 5 waktu kita ini terasa ringan atau kita masih terpaksa menjalankan 5 waktu kita. Apakah 5 waktu yang kita dirikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Karena dikatakan rasa syukur itu ialah ketika di pagi hari kita dipanjangkan umur kita, disitulah kita mengemban amanah yang pertama, memperbaiki taubatan nasuha kita. Apakah kita masih mengulang-ulang maksiat setelah bulan Ramadan kita lalui? Karena ketika bulan Ramadan telah melewati kita, maksiat kita belum mampu kita lepas, maksiat masih kita kerjakan, pertanda amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasakan sendiri. Kira-kira lepas daripada bulan yang suci, apakah kita masih berbuat maksiat
salah satu maksiat yang sering kita lupakan, kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hari kita. Yang telah tadi saya sebutkan, syukur yang pertama ketika kita dipanjangkan umurnya, diberikan daya hidup pada hari ini, kita harus menyatakan rasa syukur untuk menjalankan sholat dengan rasa bahagia, bukan terpaksa, bukan karena ketakutan neraka, bukan karena mengharap pahala. Karena kita tahu sendiri, setelah Ramadan maka kita mendapati yang namanya hari Idul Fitri. Betul Bapak Ibu? Nah, Idul Fitri dalam artian Idul itu kita kembali. Kembali kemana? Ke fitrah kita. Fitrah manusia ingin mendekat selalu kepada Tuhannya melalui menegakkan syariat. Islam itu sendiri itu merupakan jalannya. Maka orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya, selama ini merasa jauh daripada Tuhannya, tiada lain jalannya ialah kembali menegakkan syariat Islam itu sendiri. Ya? Kalau rindu Tuhannya, ingin ketenangan daripada Tuhannya, ingin kembali dia mendekat kepada Tuhannya, syahadatnya diperbaiki. Asyhadu alla ilaha illallah. Berarti kita menyatakan diri dengan sesadar-sadarnya. Kita menuhankan Allah di dalam kolbu kita. Kalau tahu kita menuhankan Allah di dalam kolbu, jangan sekali-kali kita mengingkari kewajiban kita untuk ibadah kepadanya. Kebanyakan manusia menyatakan Allah Tuhannya, tetapi ibadahnya koler tuh. Berbuat baik koler. Koler itu apa? Malas. Malas itu apa? Futur. Futur itu apa? Tanda celakanya manusia. Karena futur itu jalan menjembatani manusia kepada api neraka. Oleh sebab itu, ketika tubuh merasakan futur, malas untuk diajak ibadah dan berbuat baik, maka harus dipaksa. Nah itu loh Bapak Ibu. Kalau menyatakan syahadat, berarti harus tunduk, taat, patuh kepada apa yang sudah Allah berikan jalan petunjuknya melalui kitab suci Al-Quran. Ketika sudah membaca Al-Quran, khatam Al-Quran, maka setelah khatam di kitab yang tersurat, maka kembalikan kepada diri yang tersurat bagaimana menyelamatkannya. Karena Al-Quran ini jalan petunjuk yang menjalani tubuh jasmani. Nah, bagaimana tubuh ini kita bawa selamat? Iyalah kita harus kembali menyadari jati diri, harus mampu memulangkan hak Tuhan yang selama ini dititipkan kepada diri kita sebagai hamba atau insan yang dikatakan rahasia daripada sir Tuhan itu sendiri. Nah, kalau setiap hari kita masih meremehkan sholat, meninggalkan sholat, tidak merasa berdosa, ini tanda tanya. Ya, tanda tanya kepada kolbu kita. Berarti kita merasakan hadirnya Tuhan itu apakah hanya di bulan suci
Ramadan saja? Apakah hanya ketika kita menapaki pintu masjid saja? Apakah ketika kita naik ke dalam majelis saja baru ingat Tuhannya? Nah, maka yang dibawa ini bagian daripada rahasianya yang dikatakan zat sifat Allah itu sendiri. Barang siapa tidak melihat Tuhannya di dunia, maka lebih buta mata hatinya nanti di akhirat. Bagaimana cara melihat Tuhan? Sudah kita jabarkan. Yang pertama, lihatlah af'alnya. Tidak bergerak tubuh manusia kecuali adanya ruh yang menggerakkan. Nyatanya napas yang keluar masuk dikatakan hayat. Itulah sifat. Bukan kita yang mempunyai sifat, tapi sifat Tuhan. Maka oleh sebab itu, inilah yang perlu kita dalami daripada Idul Fitri itu kalau di syariat itu kan kemarin kita lihat di televisi ya, umat berbondong-bondong di televisi, dari Jawa ke Sulawesi, dari Sulawesi ke Jawa, dari Kalimantan ke Jakarta, dari Surabaya ke pulang kampung ya Ibu, manusia begitu rapi, begitu teliti, begitu baiknya mempersiapkan bekal untuk pulang kampung, Bapak Ibu. Mereka tanpa bekal yang cukup malah tidak berani pulang karena nggak ada untuk biaya pulang kampung halaman. Nah, terkadang sebelum hari H, seminggu sebelum hari raya sudah pulang. Tiketnya belinya sebelum hari Lebaran. Subhanallah, persiapannya luar biasa. Sampai ada yang saya lihat itu, sampai mereka cintanya pulang kampung, tidak ada mobil ya bawa motor, motornya bebek. Nah, tapi bawaannya melebihi kapasitas bebek itu sendiri, kanan kiri atas depan. Saking cintanya pulang kampung. Secara syariat manusia begitu luar biasanya memperhatikan bekalnya. Tetapi kembali kepada diri kita sebagai pejalan menuju kepada Tuhan. Apakah kita sesemangat mereka di dalam menyiapkan bekal kita untuk pulang ke kampung halaman akhirat kita? Itu yang menjadi renungan kita. Yang tidak punya bekal pasti tidak berani pulang karena ketakutan. Betul Bapak Ibu? Nah, ini yang terkadang perlu kita renungkan bersama, termasuk saya. Bersemangat di dalam pulang kampung di dunia, di akhirat enggan. Padahal pasti kita pulang tidak akan kembali lagi. Orang pulang kampung terkadang nekat Bapak Ibu. Pokoknya sampai kampung halaman habis-habisan tidak apa-apa. Pulang kembali ngutang-ngutang. Nah, kita akhirat nyata, tapi persiapannya subhanallah seadanya. Kadang tidak terpikirkan oleh kita. Bapak Ibu. Persiapannya apa Bapak Ibu? Salah satu yang paling utama ialah sholat itu sendiri. Nah, kalau sholat saja enggan, malas-malasan, sedang itu yang pertama dihisab. Ketika sholatnya dihisab tidak benar, tidak selamat, maka setelah sholat apa Bapak Ibu? Setelah syahadat, sholat, puasa, zakatnya, umrohnya, hajinya tidak benar semua.
Yang awalnya tidak beres maka tidak beres semua. Itulah dikatakan bahwa salah satu daripada hari raya bagi kita berjalan menuju Tuhan ialah ketika kita selamat di alam kubur, itulah hari raya kita. Kalau di alam kubur bisa selamat, sudah hari raya itu Bapak Ibu. Itu pertanda bahwa nanti selanjutnya di padang mahsyar, di akhirat itu selamat. Tapi kalau di pintu pertama, waiting room, ruang menunggu, sudah disiksa habis-habisan. Nah, baru sadar, ya Allah ampuni saya, ya Allah kembalikan saya barang sekejap untuk saya taat menunaikan ibadah taubat kepadamu ya Allah. Menyesal di kemudian hari tiada guna. Di majelis dinasehati, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Besoknya maksiat lagi. Subhanallah. Tadi saya katakan, maksiat yang pertama sering kita lupakan ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah biang daripada masalah hidup kita. Kalau sholat aja diringankan, maka urusan kehidupan kita akan berantakan. Itu betul. Rasul yang mengatakan, bukan kita, di hadis Sahih Bukharinya. Kalau sholat, perintah dari Tuhan sudah kita abaikan. Jangan harap. Nah, jangan harap. Mintanya, haknya ditunaikan Tuhan. Tapi kewajibannya tidak pernah dijalankan. Nah, ini tidak sesuai seperti itu. Oleh sebab itu, ketika hari ini kita melepas sholat dengan rasa tidak ada penyesalan, biasa saja lah, besok lagi lah. Ini yang namanya kita dimasuki nafsu supiyah, supaya kita itu dipanjangkan angan-angan kita. Allah kan maha pengasih, Allah kan maha penyayang. Alah besok ya taubatan nasuha lagi. Lalu diringankan. Itulah. Ini termasuk dalam 8 keajaiban manusia. Panjang angan terus itu. Itu tadi, setiap hari kita nabung untuk Lebaran tahun depan. Nah, sekarang ada itu, Bu. Sekarang sudah mulai nabung untuk tahun depan nanti saya pulang kampung. Bikin tabungan sendiri. Ini untuk perjalanannya, ini untuk bekal ponaan-ponaan. Lah kita akhirat nyata di depan kita. Besok nggak ngerti kita masih hidup atau kada. Tidak ada yang menjamin. Kita masih belum terpikirkan. Kita masih dibuai dengan kesenangan-kesenangan, rencana-rencana kita yang belum terwujud. Padahal urgensi terpentingnya ialah saat ini kita mengerjakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Itulah salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita. Ada perubahan, ketakwaan kita lebih dekat dengan Tuhannya, ya, lebih dekat. Ini kan secara syariat. Secara hakikat ya yang ada hanya Dia. Apakah ada kita, Bapak Ibu? Ya, mulai dari awal ketika Allah belum mentajalikan, maka Allah belum bisa disebut karena belum ada zat dan sifatnya. Karena Allah ingin dikenal, maka dizahirkan daripada bagian dirinya, dikatakan nurullah atau nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat batin atau tersembunyi. Masih tersembunyi, belum bisa dikenal, maka dizahirkan menjadi Nur Muhammad. Lalu dengan Nur Muhammad
awal mula kejadian seluruh alam semesta termasuk diri kita. Berarti zohir kita daripada Nur Muhammad karena zohir. Betul Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Karena di dalam rahasia air ayah dan air ibu, disitulah daya hayat atau hidup daripada Tuhan itu sendiri yang membentuk insan kamil mukamil di dalam rahim ibu atau alam kesucian selama 9 bulan 10 normalnya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Lalu Allah tiupkan ketika sempurna penciptaan tubuh manusia tadi, ruh daripada bagian dirinya yang menjadi batin, dikatakan zatnya Allah itu sendiri. Lah itu Bapak Ibu yang mau kita pulangkan ketika Idul Fitri. Ketika kita mampu memulangkan, artinya bagaimana cara memulangkannya? Jazamkan kalimah zikir la ilaha illallah, bahwa yang bergerak, yang mempunyai afal hanyalah Allah, bukan kita. Yang wujud hanya Allah, bukan kita. Yang hidup hanya Allah, bukan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hujamkan itu. Yang dihujamkan apa? Kesadarannya. Setelah sadar, maka kita mau melepas yang namanya keterikatan batin. Yang tadinya kita ikat tubuh ini milik kita dengan ego. Nah, dengan kita istiqomah berzikir, dengan kita sadar, maka kita melepas. Yang dilepas apa? Keterikatan ego terhadap diri manusia, tubuh kita sendiri. Kita lebih mencintai diri kita daripada Tuhan karena belum sadar, belum makrifah, belum terlepas ikatan cintanya, kemelekatan hatinya. Kadang orang sibuk mengobati penyakit zohirnya, takut mati. Habis uang tidak masalah, sampai ke Singapura nggak apa-apa, miliaran, yang penting selamat. Takut mati ternyata. Pertanda kurangnya bekal pulang kampung. Takut. Kalau orang sudah cukup bekalnya, telepon keluarganya, mak, mak aku pulang ya mak, tapi aku pulang, jemput aku ya. Nah, itu kan sudah cukup bekalnya. Nah, ini yang belum cukup bekalnya, ya telepon saja. Mak, maaf ya mak. Tahun ini belum bisa pulang. Nah, itu peribahasa iktibar supaya kita ini menyelaraskan antara zohir dan batin. Kalau pulang itu ketakutan, artinya kita belum benar-benar mencintai Tuhan. Kalau pulang kita ketakutan, berarti kita belum siap, belum mengenal terhadap tuan rumah yang akan menyambut kita di akhirat. Kenapa? Karena kita dipesani, nak, nanti kalau kamu hijrah, kamu pergi dari rumah yang baik-baik saja. Nah, dipesani sama mama abahnya, sama mami papinya. Nah, di tempat orang berbuatlah baik. Di dunia berbuatlah baik. Jangan maksiat. Nah, kada nurut pang. Nah, pulang ham. Kayak itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita di bulan Syawal ini harus mampu meningkatkan ketakwaan yang di Ramadan sudah kita latih. Karena
tanpa kita mendasari, meningkatkan keimanan dengan mengenal diri, maka mustahil, Bapak Ibu, mustahil kita mampu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi Bapak Ibu, la ilaha illallah. Yang dicari apa? Bukan fadilahnya, kesadarannya. Semakin sadar, semakin taat. Semakin sadar, semakin tidak banyak tingkahnya. Bukankah kita ini mayat yang dipinjami sifat? Bisa berjalan, bisa berkehendak, bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, mempunyai kehendak, keinginan, lalu mampu mengingat ilmu yang Allah titipkan. Bukankah itu 7 sifat yang Allah titipkan kepada sirnya, yang terkandung di daya hidup yang ditiupkan kepada manusia? Terkadang kita lupa Bapak Ibu, ya? Beragama hanya di lisan saja. Pulang dari majelis masih berani berbohong kepada dirinya sendiri. Bagaimana maksudnya? Kalau dirinya jujur kepada dirinya sendiri, maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Tuhannya itu sendiri. Tidak pernah perasaan, kesadaran ini terlepas dari Tuhan. Ya karena yang ada dia hakikatnya. Nah kita ini loh, ya, istri salah sedikit dimarahi, diomeli di keluarga. Ya. Kalau mau beriman dahului di rumah tangga. Ya. Yang baik-baik menjaga istri kita, karena mereka itu titipan, bukan milik kita. Barang siapa belum bisa memuliakan istrinya, maka itu tadi, maka rajin-rajinnya belajar. Berarti kita belum mampu melihat hakikat ketuhanan yang ada di balik wujud istri kita itu pahamlah pian nih. Ketika biji mangga ditanam di tanah, lalu tumbuh pohon, kemana hilang bijinya? Bisa dicari Bapak Ibu? Bisa? Tidak bisa. Sudah wujud nyata kepada batang pohon, ranting, akar buah pohon mangga itu sendiri. Ya, satu tetes yang mengandung daya hidup hayat Tuhan tadi, ya, yang dipertemukan ayah dan ibu di dalam rahim ibu atau alam kesucian, sudah tajali Bapak Ibu menjadi insan kamil hamil. Kalau kita belum bisa memuliakan pasangan hidup kita, istri kita, nah berarti harus rajin mengaji. Berarti yang kita lihat fisiknya saja, cangkangnya saja, casingnya saja. Berarti keimanan kita masih harus ditempa. Menempanya bagaimana? Tiada lain, ialah dengan zikrullah. Maka di dalam majelis sudah diajarkan 3 tingkatan zikir tidak boleh dilompati, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dilewati. Kenapa? Karena ketika secara lisan itulah yang menjadi pembersih, pembasuh kotoran hati, penghancur hati yang keras. Dinasehati di majelis, nggih iya. Keluar ya masih aja istrinya dibentak-bentak. Gitu. Dan sebaliknya, barang siapa belum mampu memuliakan suaminya, punya suami masih aja dibohongi, kasihannya Bang. Suami bekerja banting tulang, ya Allah, ibarat padahal ya ndak banting tulang. Maka ya Allah yang membantu semuanya.
Tapi terkadang laki-laki ini egonya tinggi, Bapak Ibu. Merasa bekerja lalu merasa berkuasa di keluarga. Nah, ada cocok makanan, nah dilempar piringnya. Nah, jangan juga kayak itu. Kita sudah belajar ilmu ketuhanan. Suami istri sama semua. Yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah iman takwa yang terdapat di kalbu kita. Kita membohongi suami berarti membohongi diri, membohongi Tuhan. Berarti hari itu kita belum hari raya. Bapak Ibu, hari rayanya orang-orang pejalan ilmu ketuhanan ketika setiap hari dia terlepas dari catatan di sisi Tuhan bahwa dia tidak berbuat maksiat. Itulah hari raya kita. Bukan hanya setahun sekali. Setiap hari harus Idul Fitri. Nggih Bapak Ibu. Hari ini apakah kita ada berbuat kesalahan, maksiat, dosa kepada diri atau pasangan kita, atau anak-anak kita, atau tetangga kita? Makanya sering saya katakan Bapak Ibu, ketika belajar agama, semakin dalam dia belajar, maka semakin dia banyak merenung, banyak diam. Tidak berani menyalahkan orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Oh, dirinya dosanya bergunung-gunung, belum selesai urusannya dengan Tuhan. Ini mau ngurusi orang, ya Allah. Oleh sebab itu jauhi yang namanya prasangka, nggih. Kalau ada orang sedang belum dapat hidayah, doakan yang baik. Karena kita bukan pemilik manusia, berarti kita tidak berhak menghakimi manusia. Boleh kita benci perbuatannya, jangan kita benci manusianya. Ini dua-duanya pasti komplit. Benci perbuatannya, dendam sama orang. Awas sama. Tunggu pembalasanku cara. Kemarin traktir aku nggih sekali, nanti ketemu aku traktir sampai 5 kali ya. Balas dendam itu yang baik-baik Bapak Ibu. Berlomba-lomba di dalam fastabiqul khairat. Jangan berlomba-lomba dalam maksiat, dalam dosa. Kita yang celaka. Sedang kita sudah menapaki jalan-jalan ketuhanan. Siapa diri ternyata tajali daripada zat sifatnya. Ketika dikatakan ini meja, jangan ditunjuk. Ketika ditunjuk, jadinya ada meja, ada kayu. Cukup diam. Tapi ketika diam, jagalah amanah itu tadi. Muliakan pasangan kita. Katanya belajar ketuhanan, istrinya masih dizolimi, suaminya masih diperalat. Nah, ya Allah, ya Robbi, kita ini tidak kemana-mana Bapak Ibu, pulangnya tetap ke alam kubur. Itulah yang berapa meter itu. Nah, coba diingat-ingat kalau kita ngantar jenazah itu, ya Allah, ya Robbi, berapa Ramadan sudah kita lalui. Tapi pertanyaannya, di Syawal ini, apakah ada peningkatan? Apakah ada yang sudah kita tinggalkan? Perbuatan yang menjadikan kita ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya dijaga, berucap ke istri itu yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Begitupun sebaliknya, berucap ke suami yang sopan. Kalau tidak bisa, diam. Dimasakin istri, kalau asin, alhamdulillah ya Allah istriku, terima kasih, nikmat banget ini. Nah, kalau dimasakin istri tidak cocok dengan hati kita, nah jangan dicela. Itu namanya rezeki.
rezeki. Alhamdulillah, pintarnya Nabian nih memasak. Nah, kayak itu, ya. Jadi pintar-pintar kita di ranah yang paling dekat dahulu kalau beragama itu. Mau sholatnya nyaman, mau sholatnya khusyuk, bukankah kita harus menjaga hubungan dengan pasangan kita? Betul Bapak Ibu? Jangan menyakiti, jangan mengecewakan. Yo, sampai kapan gitu loh. Kalau kita masih mengecewakan istri kita, artinya Ramadan berlalu sia-sia sudah yang kita jalankan. Ternyata, oh, amal ibadah saya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Jadi, ketika hari ini kita tidak maksiat, namanya kita lebaran. Alhamdulillah, setiap hari lebaran. Hari ini kita mampu menjaga sholat, berarti kita terlepas daripada siksa alam kubur. Itu namanya hari ini kita lebaran. Alhamdulillah. Hari ini kita mampu meminandui, kita mampu melihat kepada segala hal sesuatu berbagai macam bentuk. Di situ kita bisa melihat hadirnya zat sifat Tuhan. Itu kita juga sudah lebaran. Kenapa? Karena terjaga, Bapak Ibu. Kalau kita kemanapun kita melihat, di situ kita melihat hadirnya zat sifat Tuhan, maka di situ kita akan malu. Yang pertama, tingkatan yang terendah itu kita malu dan takut. Tingkatan tertinggi kita rindu, cinta. Jadi belajar melihat Tuhan bukan pakai mata zohir, tapi memakai kebersihan kolbu kita. Oleh sebab itu dilatihlah zikir la ilaha illallah yang ikhlas, yang senang, yang gembira. Zikir ya seperti itu. Bukankah sholat itu juga mengingat Tuhan hakikatnya? Betul Bapak Ibu. Kok zikir kok hatinya masih mengeras, pikirannya kemana, pendalamannya, penghayatannya kemana, kesadarannya juga kemana. Oleh sebab itu lebih hati-hati. Oleh sebab itu kan ketika memasuki Syawal di akhir puasa menjelang Idul Fitri kan kita dilatih tuh Bapak Ibu, kepekaan hati, nggih. Kalau orang lain menghadapi satu Syawal mungkin ada yang mereka bingung makan apa Bapak Ibu. Tapi kayak kita yang berkecukupan, nanti satu Syawal Lebaran sudah semua siap makanan, nggih. Kan mau berangkat sholat Idul Fitri kan sunnah, termasuk sunnah kita makan dulu Bapak Ibu. Betul, makan dulu itu sunnah, dapat pahala kalau di syariat. Tapi kasihan yang mereka mungkin belum ada rezeki di rumah, nggak ada berasnya, nggak ada lauk pauknya, nggak pegang uang. Kan banyak Bapak Ibu. Kita diajari apa Bapak Ibu? Zakat. Zakatul fitrah. Supaya apa? Melatih kepekaan kita untuk berbagi. Supaya apa? Yang kita bagi itu bagian daripada diri kita sendiri, gitulah. Kepekaan hati kita. Oleh sebab itu yang hari ini tercukupi, sehat, masa iya nggak bersyukur sama Tuhan? Ya rasanya malu, Maka bumi yang kita pijak buminya Tuhan. Kita di bawah naungan langitnya Tuhan. Kita makan minum dengan rezeki dari Tuhan. Lepas Ramadan, bukannya kita menaikkan iman takwa, lebih dekat, lebih cinta kepada Allah, meningkatkan ibadah kita, membawa istiqomah, esensi
esensi itu arti makna daripada Ramadan itu sendiri ke 11 bulan yang akan kita lalui, Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi mari monggo kita mulai sekarang awali Syawal ini kan awal yang baik untuk memulai segala sesuatu yang sifatnya baik. Untuk apa? Taubatan nasuha. Maka dikatakan setelah Idul Fitri minal aidin wal. Nah, artinya semoga kita mampu kembali dalam kesucian, mensucikan zat sifat Tuhan yang selama ini kita kotori. Itu arti minal aidin wal faizin. Dikatakan mereka yang beruntung, mereka yang meraih kemenangan ketika mereka mampu bermakrifah. Mereka mampu menjaga anggota tubuhnya untuk tidak berbuat segala hal sesuatu yang mampu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak Ibu, kemarin Lebaran sudah sungkem sama ibu-ibunya. Yang punya ibu, nah sering setiap hari harus saya mengingatkan ini, ya, bahwa memiliki ibu itu anugerah yang sungguh amat luar biasa. Ketika kita mempunyai masalah hidup, kita jauh dari keberkahan Tuhan, kita sedang dimurkai Tuhan, maka datangi ibu karena doanya para wali ibu ini, gitulah. Maka ketika masih mempunyai ibu, datangi ibu kita, minta ampun. Mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, barang siapa yang taat, yang kasih sayang, yang menjaga kemuliaan ibunya, menjaga tutur katanya pada ibunya lemah lembut, tidak durhaka dengan ibunya, maka ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada ibunya maka akan diturunkan, diberikan kepada anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh dan soleha. Dinasihati ibu itu yang nurut, karena petunjuk dari ibu mewakili petunjuk dari Tuhan. Ibu yang soleh, anaknya dinasihati, nak, kalau mau selamat jangan tinggalkan sholat. Nak, waktunya puasa Ramadan, berpuasalah dengan baik. Jangan hanya zahir yang dipuasakan, tetapi batiniah, anggota tubuh juga harus engkau puasakan. Nah, taat sama ibu itu. Cium tangan, mak minta ampun ya. Mungkin dulu ulun nih pernah kasar sama mama, pernah salah, pernah buruk sangka kadang-kadang. Dinasihati mamanya marah-marah. Orang tua harus kita junjung kemuliaannya, kita harus berbakti dengan tulus ikhlas. Kalau mau kita sukses belajar, jangan kita durhaka kepada orang tua. Dan di bulan Syawal ini yang sudah tadi saya jelaskan bahwa di sini pentingnya untuk kita menjaga yang namanya hidayah, Bapak Ibu. Karena hidayah ini hak prerogatif, hak mutlak dari Tuhan. Barang siapa tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka tidak ada keselamatan bagi mereka. Oleh sebab itu, terkadang ada contoh anak Nabi pun tidak mendapatkan hidayah. Orang tua Nabi pun tidak mendapatkan hidayah.
Orang tua Nabi yang tidak mendapat hidayah, orang tuanya Nabi Ibrahim kan yang produsen berhala, ya. Anaknya yang matahin kepala berhala itu Nah, terus ada anaknya, ya. Anaknya Nabi tidak mendapatkan hidayah itu Kan'am, anaknya Nabi. Nah, Nabi Nuh itu Bapak Ibu umurnya 950 tahun waktu itu. Beliau berdakwah 800 tahun. Selama dakwah 800 tahun ini, ya, ini ada saya garis bawahi, hanya mendapatkan 80 jamaah saja. Subhanallah, 800 tahun hanya mendapatkan 80 jamaah berarti setiap 100 tahun hanya mendapatkan berapa Bapak Ibu? 10 jamaah luar biasa. Artinya apa? Betapa mahal hidayah yang Allah berikan kepada kita, umat Islam, umatnya Nabi yang mulia, Nabi yang spesial ini Bapak Ibu, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi penyempurna, penutup segala nabi. Harusnya kita bangga. Anaknya bukan kerabat, bukan sahabat, jauh sekali, mustahil, ya. Kita cuma umat. Tapi detik ini kita masih diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harusnya menjaganya, mensyukurinya Bapak Ibu, ya. An'am itu saja, anaknya Nabi Nuh, tidak selamat, diterpa banjir, yang begitu besar waktu itu karena tidak mendapatkan hidayah Bapak Ibu, ya. Nabi Nuh itu berdakwah itu hanya diolok-olok saja sama umatnya, kemana dia berdakwah, ketika bertemu umat waktu itu, ya mereka telinganya hanya ditutupi saja, saking akhlaknya luar biasa. Lalu Nabi Nuh sudah tidak tahan dengan menghadapi umat tadi, 800 tahun lamanya berdakwah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yang ketika itu doanya suatu saat ditegur oleh Allah Subhanahu, karena doanya tidak baik Bapak Ibu. Sekelas Nabi masih ada khilafnya, karena jengkel, marah, dakwahnya tidak diterima, lalu minta oleh Allah ditenggelamkan seluruh umatnya. Seperti itu. Ini pelajaran ibrah untuk kita, umat yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membenci orang, ketika kita dendam oleh orang, ketika hati kita mengingat keburukan orang, artinya hati kita masih harus banyak disiram oleh zikir. Berarti kalbu kita dalam keadaan kotor. Orang yang masih mampu melihat kesalahan orang, orang yang hatinya masih merasa kecewa, artinya hatinya belum bersih, belum mampu melihat esensi keberadaan Tuhan di setiap ciptaannya. Bukankah di setiap seluruh ciptaannya di situ zat sifat Tuhan yang ada Bapak Ibu. Nah, ini harusnya kita tafakur, jangan mudah menyalah-nyalahkan orang, jangan mudah kita memponis orang Bapak Ibu. Semua itu kan merupakan takdir, kehendak daripada Allah untuk keadilan. Karena semua yang datang kepada kita atas perbuatan kita tafakur, bukan melihat keluar tapi ke dalam. Jadi hidayah itu sangat mahal Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika kita mampu
hari ini diberi petunjuk hidayah hadir di majelis, maka usahakan untuk istiqomah. Karena yang lainnya belum tentu, ya. Diberi kesempatan yang seperti ini yang mereka cari, ya. Karena ibadah tanpa didasari awaludin, maka semua akan menjadi sia-sia, sah di hadapan syariat tetapi batal secara hakikat. Oleh sebab itu belajar syariat harus dilengkapi, harus disempurnakan dengan hakikat itu sendiri. Nah itu Bapak Ibu, ya. Salah satu contohnya ya sholat itu tadi Bapak Ibu, ya. Ketika diseru Allah ayyala sholat, jawaban kita la haula wala quwata. Diseru lagi ayyala sholat, dijawab lagi la haula wala. Ya Allah, aku tidak mempunyai daya upaya ya Allah, kecuali Engkau yang memberikan, Engkau yang menguatkan. Itu loh Bapak Ibu. Ila billah, bahwa yang berkehendak, yang mempunyai kekuatan, yang mendirikan kita mampu ibadah, Allah itu sendiri, gitu loh. Kalau diseru sholat, datang sholat. Seperti itu. Ya, sholat jangan hanya karena ingin dilihat orang, dipuji orang, berbahaya. Jangan merasa pun kita mampu mengerjakan ibadah sholat itu sendiri. Semua karena kasih sayang Tuhan. Oleh sebab itu sering saya katakan, ketika melepaskan diri kita daripada bulan yang suci ini, kita berat untuk menjalankan ibadah. Ini indikasi, ini ciri-ciri amal kita tidak diterima. Perbanyak istighfar Bapak Ibu, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena ketika kita meninggalkan dunia tanpa membawa keimanan, tanpa makrifah, nah itu dikatakan kita celaka. Tapi ketika kita berpulang, kita sudah berkalimah di dalam diri, la ilaha illallah, aku tiada, yang ada hanya Allah. Disitulah selamat dunia kita, selamat akhirat kita. Dalam pemahaman Bapak Ibu, ya, ini tolong digaris bawahi. Kita belajar ilmu awaludin ini, yang pertama bukan untuk menjadi Tuhan, bukan mengaku menjadi Tuhan, ya, tapi kita menyatakan, kita menyaksikan bahwa kita ini nyatanya hanya pakaian, Bapak Ibu. Yang mengisi pakaian itu siapa? Zat sifat Tuhan itu Kalau kita tidak berani menyatakan, berarti kita ingkar kepada Tuhan kita. Cukup di dalam batin saja, diam di dalam paham, paham di dalam mengetahui kebenaran itu sendiri. Kalau sudah nyata, harusnya kita selalu mampu menjaga adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan manusia lepas Ramadan, lepas ibadahnya, lepas Ramadan, lepas sholatnya, lepas Ramadan, qiyamul lailnya, tahajudnya yo lepas. Ya Allah, katanya ingin menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetapi bangun di sepertiga malam, koler. Tidak ada mujahadahnya, tidak ada perjuangannya, tidak ada istiqomahnya. Oleh sebab itu tadi yang saya awali, bahwa barang siapa tidak menjaga sholatnya maka akan berantakan
urusan hidupnya di dunia, berantakan ketenangan hatinya. Bapak Ibu, semua manusia ingin hidup bahagia, tenang, serba kecukupan semuanya. Semuanya itu ketika kita mendatangi daripada raja dunia, raja akhirat, maka semua akan Allah hadirkan. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu daripada rahasia zikir ialah mampu menghadirkan kesaksian itu sendiri kepada tubuh zat dan si ini orangnya, Bapak Ibu. Allahu ruhun Muhammadun jasad. Nah, kalau sudah seperti ini, harusnya kita tidak sembarangan membawa tubuh. Hati-hati. Bukan karena takut, tapi karena cinta. Bukan karena malu, tapi karena mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap Bapak Ibu? Nah, siap menghadapi 11 bulan yang diawali Syawal ini untuk merubah hijrah dari gelap menuju kepada cahaya penerangan kolbu batin kita. Penyakit hati dilepas semua, diawali di dalam rumah tangga. Ya, harus saling mengalah, saling mengingatkan. Jangan membesarkan egonya sendiri. Kan tadi diajari sudah, la ilaha illallah, lepaskan kemelekatan hati dengan sadar diri bahwa tubuh, jasad, dan ruh ini miliknya Allah, kezahiran daripada zat sifat Allah. Jangan diajak maksiat, jangan menambah dosa, jangan mencari keburukan orang, jangan gibah kesalahan orang. Duduk tenang, diam, tafakur. Kira-kira selama ini puasa saya sudah seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, atau selama ini puasa saya hanya seperti puasanya ular, tuh hanya berganti kulit saja. Sifatnya, akhlaknya sama ular juga, masih ditakuti orang, masih berbisa. Ini orang beriman kok kata-katanya berbisa. Ya Allah, ya Rabbi. Siap ya Bapak Ibu ya, ya Allah. Nah, itulah yang harus kita pahami, ya. Setelah kita memahami Idul Fitri, memahami minal aidin wal faizin, memahami apa yang dikehendaki di bulan Syawal ini, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, di mana kita meninggalkan bulan Ramadan tambah banyak maksiatnya, tambah jauh dari Tuhannya, tambah banyak maksiatnya. Tuh, coba merenung Bapak Ibu. Mau kapan? Mau berapa Ramadan merubah semuanya? Umur kita sudah berapa sekarang? Kira-kira sudahkah kita ini mahabbah hati kita, takwa kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sudah menjaga malam Lailatul Qadar kemarin, sudah dibocorkan. Sudah dapat semua, jangan dilepas, harus diistiqomah. Yang di luar sana loh dibela-belain, goreng di masjid, itikaf. Jadi kalau sudah paham, nyaman Bapak Ibu, oh ternyata orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ternyata orang yang sudah mendapatkan Al-Quran sebagai hidayah dan petunjuk, lalu kita mengistiqomahkan berjalan di atas petunjuk Al-Quran itu
Nah, kita kan terkadang kadang-kadang ke kanan dan ke kiri Bapak Ibu ini. Merasa kesadaran terpisah dengan tuh. Nah, itu bagaimana ceritanya? Maka la maujud bihaqi lo, yang ada, yang wujud, yang nyata, terang, benderang, dikatakan nur, ialah dia. Tajalli nurnya Allah menjadi Nur Muhammad. Dari batin menjauhkan diri supaya terkenal, dikatakan inilah cermin daripada Tuhan itu sendiri. Nah, berarti kita sudah hari raya hari ini menyaksikan Tuhan melalui zat sifatnya kepada diri. Nah, mau dicari apa lagi Bapak Ibu? Ya tinggal diistiqomahkan subuhnya. Nah, ini begadang, ya. Kalau bola tahan nih, ya. Jam 4:04 lewat sudah. Nah, 7:30 baru. Nggak tahan istiqomah setengah jam lagi menunggu azan. Ya Allah. Nah, harus berjuang Bapak Ibu nggih. Nah, subuhnya, zuhurnya ini yang perlu perjuangan. Ya. Kalau asar, maghrib, isya insya Allah semua istiqomah. Tapi ini yang di luar majelis. Kalau di majelis ya rajin semua. Ya, alhamdulillah. Mungkin kajian malam ini sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita meniti jalan hijrah kepada Allah dan Rasulullah melalui istiqomah di dalam takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk hijrah merubah akhlak kita, budi pekerti kita yang tadinya mungkin akhlak kita, budi pekerti kita masih bersifat haiwan dan syaitan. Insya Allah kembalikan ke fitrahnya menjadi bersih dan suci kembali. Amin ya robbal alamin. Mungkin kami cukupkan sekian. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.